Nggak ada nasihat yang paling dalam ke hati saya selain nasihat kematian. Siapa yang berani menasihati saya, Profesor Dr. Abdul Somad? Nggak tahu klien saya ini hebat rupanya. Nggak ada orang menasihati saya. Yang menasihati saya satu, kematian. Makanya siapapun jamaah kalau keluarganya meninggal, saya datang. Saya berdiri di samping liang lahat untuk ngasih tahu. Itu tali pocongnya buka, tempelkan hidungnya ke dinding, arahkan ke arah kiblat. Itu tanahnya letakkan di tengkuk, di pinggang, di betis, di kaki. Letakkan di atas. Habis itu saya bacakan talqin. Untuk apa? Supaya mata saya menengok dan saya ingat mati. Dulu sampai-sampai gambar di handphone ini pun gambar liang lahat saya buat. Sampai akhirnya suatu malam jam 2 saya nyetir sendiri, takut pula. Oh bang, gambar lain. Ingat mati. Kalau ada, jangan takut cerita mati. Jangan takut cerita mati. Saya nggak pernah takut cerita mati. Saya selalu pesankan ke istri saya, aku mau berangkat jadwal Jakarta. Kalau aku nggak balik berarti aku mati. Kau mesti siap mati. Lanjutkan mengurus pondok, mengurus anak. Jangan takut cerita mati. Kalau ada orang katakan jangan cerita mati, nanti mati. Aku tiap hari cerita mati, nggak ada mati sampai sekarang. Kain kapan saya siapkan. Ini kain kapanku, saya masukkan ke tas hitam di atas. Itu kain kapanku 3. Nanti kalau aku mati dengan itu. Sudah saya tulis surat wasiat. Yang memandikan aku si Anu. Yang mengkapankan aku si Anu. Yang memasukkan aku ke liang lahat nanti 3 orang. Si Anu, si Anu, si Anu. Gak saya sebut namanya sekarang. Takut pula nanti dia ketakutan. Saya tulis detail di situ. Letakkan jenazahku nanti di ruang depan. Ini kaitnya. Hadapkan ke arah kiblat. Kuburku nanti di depan masjid. Kalau kebetulan aku meninggal di Riau. Tapi kalau pas aku meninggal jadwal di Papua, gak usah jenazahku bawa pulang ke rumah. Tiket jenazah mahal. Lengkap detail udah semua. Pas aku mati nanti jangan ada kata sambutan. Nggak mau saya ada kata sambutan. Cepat-cepat kuburkan aku. Nggak perlu RT RW itu ngasih kata sambutan. Bukan dia ikut ngawani aku dikubur. Situ pula dia panjang-panjang kata sambutan. Awak mau ujian tes seleksi lagi di dalam. Di suatu masjid terdapat renovasi kecil. Salah satu tukang tak puasa. Bagaimana cara mensikapinya? Pecat dia. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang punya melihat kemungkaran falyughayyirhu biadihi, dengan tangan. Kau kalau mau kerja sini kau puasa. Ini yang kau bangun ini masjid. Kalau kau tak mau puasa, keluar dari sini. Bagaimana hukum terhadap pengurus DKM? Oh, rupanya dia tak pengurus. Jangan mau pecat. Panggil nama pengurus itu. Kami nggak berani ngomong sama pengurus. Biar aku yang ngomong sama pengurus. Potong nanti video ini ya. Pengurus masjid. Jangan kalian pekerjakan orang yang tak sembahyang, tak puasa. Buat aturan membangun masjid ini, bahkan membangun rumah pun. Supaya ada berkahnya. Kalau kalian bekerja di sini, sembahyang kalian. Yang tak mau sembahyang, kami cari tukang yang lain. Jangankan tukang, bini pun dipecat kalau tak sembahyang. Untuk apa kita tidur sama kuntilanak? Ibu yang selama ini suaminya tak sembahyang, berarti selama ini satu tempat tidur sama genderuwo. Mudah-mudahan suaminya sholat semua. Istri pun sholat. Makanya fit and proper test yang pertama adalah apa pula? Somat. Sholat. Bagaimana cara memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar? 10 terakhir belum cuti. Maka jangan sampai i'tikaf lalu nggak kerja. I'tikaf itu sunat, bekerja ini wajib. Maka bagaimana caranya? Nanti ada ketemu hari libur 2 hari Sabtu Ahad. Yang Sabtu Ahad ikuti program i'tikaf full. Masuk jam 1, jam 1 ke jam 2 tahsin, jam 2 ke jam 3 qiyamul lail, tahajud, jam 3 ke jam 4 tadabbur ayat, jam 4 makan sahur, jam 5 sholat subuh, jam 5 ke jam 6 kajian, sholat sunat isyraq. Itu bisa dibuat 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Tapi di hari yang lain jangan, karena ini nanti terganggu pekerjaan. Maka di hari yang lain, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetap
biasa aja. Tarawih, witir, tadarus, tidur, bangun jam 3, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Zikirnya 3 aja. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Istighfar 100. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahlil la ilaha illallah. Cukup. Itu ibadah efisien. Bagi perempuan, mana yang lebih utama, salat tarawih di masjid atau di rumah saat Ramadan? Download bukunya 30 fatwa seputar Ramadan UAS. PDF gratis. Share, cari di internet. Saya sudah buat budah bukunya. Tulis di Google 30 fatwa seputar Ramadan UAS. Boleh kami cetak dibagikan ke masjid? Silakan. Perempuan sholat di masjid afdal, bagus kalau tidak ada fitnah. Kenapa perempuan nggak boleh sholat di Palestina? Takut ditangkap Benyamin Netanyahu. Bagus di rumah. Tapi di lingkungan kita nggak ada tentara Israel, maka tetap ke masjid. Tapi bagi perempuan yang ke masjid, usahakan jangan bersolek-solek jahiliyah, matanya sebelah hijau sebelah biru. Jangan ke masjid pakai rok celana sempit lijing, menjerit paha atu. Tolong. Banyak atu-atu masuk paret gara-gara menengok itu. Jangan ke masjid cekikikan di belakang masjid pakai tirai. Enggak khusyuk orang depan. Jangan membawa anak yang belum mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz, pegang dia. Anak yang sudah mumayyiz itu bisa ditegur. Kalau ditegur dia gini, diam dia, itu boleh. Tapi kalau ada anak diginikan, kita pula diginikannya. Banyak orang tua sholat di masjid, takut dia rukuk kacamatanya jatuh, diletakkannya kacamatanya di bawah. Begitu sholat anak ini pun lari-lari lah. Orang tua ini pun begitu menengok anak ini sakit jantungnya, kata dia, takut terpijak kacamatanya, rusak ibadah orang gara-gara anak kita. Nah, maka kalau ada anak kita, pegang di belakang. Silakan ke masjid. Perempuan itu aslinya sholatnya di rumah, tapi malam tarawih ada kultum. Dia mau mendengar bacaan imam yang bagus. Semestinya suami mendidik istri, tapi karena nggak bisa dibawanya ke masjid. Bagus ke masjid. Jangan pakai parfum terlalu melampau berlebihan sampai hilang bacaan imam. Tercium sama imam. Apa mereknya ini katanya. 3. Apakah boleh berniat puasa 1 bulan penuh sekaligus di awal Ramadan? Mazhab Syafi'i berniat 1 malam sebelum azan subuh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Adapun yang niat 1 bulan mazhab Maliki. Kalau ada ustadz yang mengatakan saya niat puasa 1 bulan, itu Maliki. Saya pakai mazhab Syafi'i, niatnya 1 malam sekali sebelum azan subuh. Kalau setelah azan subuh itu puasa sunat. Tanya istri, ada sarapan? Enggak ada. Oh kalau gitu abang puasalah. Boleh. Dengan syarat dari subuh itu enggak ada masuk apa-apa. Jangan sampai udah 3 batang masuk. Dia bilang, abang puasalah dek. Terus yang berasap tadi muncung siapa katanya. Bagaimana cara menjaga istiqomah ibadah setelah Ramadan agar tidak hanya semangat beribadah di bulan suci saja? Yang 3 tadi tetap terjaga. Yang mana? Yang pertama tentang baca Quran. Ya tetap kita baca Quran. Tetap baca Quran. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, cicil. Jangan ditumpuk 10 juz, berat. Dikit. Baca Quran tuh gitu, jangan terlalu banyak-banyak. Yang kedua tentang masalah sholat malam. Kalau udah terbiasa kita bangun malam, Allah bisa karena biasa. Jangan. Saya sering bangun malam, Pak Ustaz, bangun malam, keterangan, kencing. Bangunlah malam, sholat sunat. Bangun malam, Manchester United, Liverpool. Sedekah.
Begitu dapat gajian, orang Pertamina Hulu Rokan gajian, jangan langsung uangnya semua bawa pulang ke rumah, mampir ke warung beli beras 5 kilo, minyak 1 kilo, roti 1 bungkus, susu saset, teh, kopi, gula, bungkus, bawa pulang ke rumah, suruh istri ngasih. Mama, antar, di sana ada anak yatim. Yang belanja bapak, yang antar istri. Jangan bapak ngantar. Emak, anak yatim itu cantik pula. Perang dunia ketiga. Saya juga disalahkan. Papa sedekah gara-gara siapa nih? Ustadz Somad. Sesat dia itu katanya. Kena juga aku lagi. Nggak ada amal nggak bisa kita lanjutkan. Ingat bahwa kita mau mati. Gambar saya di samping liang lahat waktu baca talqin di liang kubur, dipoto sama orang dari belakang. Pas rambut saya, topi saya di liang kubur. Kirimnya saya cetak 20 inci. Saya tempel di dinding. Supaya setiap saya melihat, ingat kau akan mati Abdul Somad. Nggak ada nasihat yang paling dalam ke hati saya selain nasihat kematian. Siapa yang berani menasihati saya, Profesor Dr. Abdul Somad? Nggak tahu kalian saya ini hebat rupanya. Nggak ada orang menasihati saya. Yang menasihati saya satu, kematian. Makanya siapapun jamaah kalau keluarganya meninggal, saya datang. Saya berdiri di samping liang lahat untuk ngasih tahu. Itu tali pocongnya buka, tempelkan hidungnya ke dinding, arahkan ke arah kiblat. Itu tanahnya letakkan di tengkuk, di pinggang, di betis, di kaki. Letakkan di atas. Habis itu saya bacakan talqin. Untuk apa? Supaya mata saya menengok dan saya ingat mati. Dulu sampai-sampai gambar di handphone ini pun gambar liang lahat saya buat. Sampai akhirnya suatu malam jam 2 saya nyetir sendiri, takut pula. Oh bang, gambar lain. Ingat mati. Kalau ada, jangan takut cerita mati. Jangan takut cerita mati. Saya nggak pernah takut cerita mati. Saya selalu pesankan ke istri saya. Aku mau berangkat jadwal Jakarta. Kalau aku nggak balik berarti aku mati. Kau mesti siap mati. Lanjutkan mengurus pondok, mengurus anak. Jangan takut cerita mati. Kalau ada orang katakan jangan cerita mati, nanti mati. Aku tiap hari cerita mati, nggak ada mati sampai sekarang. Kain kapan saya siapkan. Ini kain kapanku, saya masukkan ke tas hitam di atas. Itu kain kapanku, 3. Nanti kalau aku mati dengan itu. Sudah saya tulis surat wasiat. Yang memandikan aku si Anu. Yang mengkapankan aku si Anu. Yang memasukkan aku ke liang lahat nanti 3 orang. Si Anu, si Anu, si Anu. Nggak saya sebut namanya sekarang. Takut pula nanti dia ketakutan. Saya tulis detail di situ. Letakkan jenazahku nanti di ruang depan. Ini kaitnya. Hadapkan ke arah kiblat. Kuburku nanti di depan masjid. Kalau kebetulan aku meninggal di Riau. Tapi kalau pas aku meninggal jadwal di Papua, nggak usah jenazahku bawa pulang ke rumah. Tiket jenazah mahal. Lengkap detail udah semua. Pas aku mati nanti jangan ada kata sambutan. Nggak mau saya ada kata sambutan. Cepat-cepat kuburkan aku. Nggak perlu RT RW itu ngasih kata sambutan. Bukan dia ikut ngawani aku dikubur. Situ pula dia panjang-panjang kata sambutan. Nah, awak mau ujian tes seleksi lagi di dalam. Pertanyaan terakhir. Di zaman ketika media sosial dan standar dunia begitu kuat mempengaruhi cara berpikir dan bersikap, memang kalau orang Pertamina ini bahasanya ngeri ya. Kalau di masjid itu kan biasa-biasa aja bunyinya. Bagaimana seorang perempuan, perempuan yang bertanya ternyata, dapat mengukur bahwa akidahnya masih lurus dan akhlaknya masih murni karena Allah. Apa muhasabah yang bisa kami lakukan agar tidak terjebak pada ambisi duniawi yang mengikis keimanan? Masya Allah. Kayaknya dari AI. AI, tolong buatkan pertanyaan gitu. Kira-kira yang membuat kita lupa pada Allah yang disangka akan melalaikan itu ada 6. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Perempuan melalaikan laki-laki, laki-laki melalaikan perempuan. Lalu karena perempuan melalaikan, lalu kita nggak boleh nikah. Islam merubah cara pandang itu. Dulu pendeta-pendeta nggak mau nikah karena dianggap perempuan melalaikan. Tapi setelah Islam datang, perempuanlah yang mengingatkan laki-laki, makanya ada istilahnya zaujatun solihah, istri yang solihah.
Suami menjadi penolong istri, istri menjadi penolong suami. Jadi kalau bapak sayang sama istri, itu bukan berarti lupa sama Allah. Kalau istri sayang sama suami, bukan berarti lupa sama Allah. Sayangnya bagaimana? Bangunkan dia tahajud malam. Ambil air, percikkan ke wajahnya. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu yang baru, pengantin baru kemarin. Kalau udah lama nih, bangun, 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 bangun. Udah tidur macam batang pisang kau. Saya nggak bisa kasar gitu Pak Ustadz. Saya mau membangunkannya dengan lembut supaya dia tetap bangun. Gimana caranya Pak Ustadz? Praktekkan nanti malam, bisikkan ke telinganya sebelah kanan dengan suara yang lembut. La ilaha illallah. Ibu udah pernah coba? Coba nanti malam. Wal banin, anak. Dulu dianggap kalau punya anak melalaikan dari dunia. Ketika Islam datang, anak mempunyai anak justru mendekatkan kepada Allah. Waladun solihun, anak yang soleh. Didik anak kita dengan baik. Berikan dia pendidikan yang bagus. Masukkan dia ke pondok yang terpercaya. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari fitnah akhir zaman. Wal qanatirin muqantarati minadz zahabi wal fiddah, punya emas dan perak. Orang Islam nggak boleh punya emas dan perak. Siapa bilang? Silakan punya emas. Karena punya emas itulah maka keluar zakat 2,5%. Bagaimana mau cerita zakat kalau nggak ada duit? Maka saya tadi ada cerita tentang sedekah. Kenapa saya cerita sedekah? Karena di Pertamina. Kalau di tempat lain ngapain cerita sedekah? Bukan ada duit deh. Di Pertamina inilah kita cerita sedekah. Mubazir tempat lain. Wal khailil musawwamah, kuda yang dihias, kendaraan. Nabi punya kendaraan, punya unta. Berapa harga unta paling murah? 50 juta. Nabi punya emas, Nabi punya harta, Nabi punya kuda. Jadi punya kendaraan tidak salah. Tapi dengan kendaraan itu dipakainya tarawih, dipakai beribadah. Saya bawa mobil, saya parkir. Datang tukang parkir. Jangan parkir di situ Pak, jangan parkir. Kenapa? Saya bilang, apa masalahnya? Karaoke Pak, kata dia. Tukang parkir pun menjaga harga diri saya. Apa salahnya? Saya bilang, orang kenal plat Ustadz, masa Ustadz di dalam karaoke, kata dia. Parkir sebelah sana aja Pak. Begitulah sayangnya tukang parkir ke saya. Luar biasa. Habis itu saya kasih dia duit. Lebih sedikit, 2.500. Wal an'am, binatang ternak. Apakah kalau kita punya ternak kuda, lembu, sapi, lalu kita lupa sama Allah? Enggak. Makanya dalam Islam ada cerita ternak sapi, ternak kambing, kambing 40, zakatnya 1, ternak onta 5, zakatnya 1. Kenapa? Karena punya ternak. Lalu siapa yang mengatakan, jangan punya harta, jangan punya ternak, jangan punya emas, bumi jangan diurus, berzikir aja. Itu Islam snok horgronye. Orang Belanda pura-pura masuk Islam, mau merusak Islam. Dia suruh orang Islam ini hanya berzikir aja. Tanah biar kami. Akhirnya tanah Indonesia diambil, digarap sama VOC. Ditanami dengan sawit, ditanami karet, ditanam tebu, ditanam tembakau. Dibangunlah rel kereta api dari Medan sampai ke Rantau Prapat. Untuk apa? Untuk menggarap tanah. Orang Islam disuruhnya miskin. Masuk Islam dia sampai namanya dirubah jadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Akhirnya dia murtad. Kuburnya ada di Amsterdam, Belanda. Dia ini yang merusak. Jadi kalau ada ustadz mengatakan tinggalkan kantor, tinggalkan dunia, tinggalkan ini semua. Terus mau kemana kau? Dunia ini harus. Makanya banyak pegawai TNI, Polri, ASN datang ke saya. Ustadz, saya mau resign dari kantor ini. Kenapa? Saya bilang, kantor ini setan semua. Terus kalau kau keluar, datang malaikat ke situ. Enggak kan, saya bilang. Kau kerja tetap di situ. Tapi godaannya Pak Ustadz. Apa godaannya? Saya bilang, saya naik pesawat. Naik pesawatnya itu, terbang itu Pak Ustadz. Tapi dalam laporannya, pesawatnya pesawat Garuda. Nggak sanggup saya makan haram nih Pak Ustadz. Ambil yang halalnya aja. Berapa harga pesawat itu? 1 juta. Yang tanda tangan berapa? 3 juta. Ambil yang 1 juta. Yang 2 juta itu serahkan untuk kepentingan umum. Acara seminarnya cuma 3 hari Pak Ustadz, tapi tanda tangannya seminggu. Ambil yang 3 hari. Yang 4 hari kau tumpuk. Nah duit yang haram-haram ini kau serahkan untuk kepentingan umum. Bangun posyandu, jembatan, asrama, toilet, pos kamling. Boleh.
Kalau kau datang ke kiai, ke ustadz, kau kasihkan ini. Nggak usah perlu kau bilang, ustadz ini ada duit haram beberapa. Nggak usah, kau kasih aja. Nggak usah. Jujur pula dia yang bilang duit haram. Jangan keluar, jangan resign. Tetap bertahan di situ. Dulu waktu saya ada bank ini riba. Lalu dia bilang, kami mau resign Pak Ustadz. Saya bilang jangan resign. Kalau kalian resign, habis bank ini diambil orang nanti. Kenapa belum berubah juga dia jadi dari konvensional ke syariah? Oh ini di OJK belum selesai Pak Ustadz. Kebetulan ada orang OJK di situ. Saya bilang, kalian jangan resign. Kalian tetap di sini. Selama kalian bekerja di sini, yang riba-riba ini dosanya ditanggung oleh Pak OJK. Ya kan Pak OJK? Iya Pak Ustadz. Ya. Nah, ini udah berubah sekarang jadi bank syariah. Nah, itu jangan tinggalkan pekerjaan. Itu di kantor-kantor lain. Kalau di Pertamina ini bersih semua. Tapi nggak tahu juga lah kita ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Ustadz Somad bicara tentang optimal dan maksimal, nggak boleh lewat hanya 1 jam. Tadi saya mulai, ini sudah jam 12.35, lewat 5 menit. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya dan dosa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya kami selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ahina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak, engkau kumpulkan kami di bulan yang mulia. Kumpulkan kami nanti di tempat yang paling mulia, bersama orang paling mulia, di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam agama yang benar ini ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami, cita-cita kami, anak kami sekolah dengan baik dan benar, selamat dari fitnah akhir zaman, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, rezeki kami berkah, diselamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Allah mansur ikhwanal mujahidin al mustad'afina fi Palestin, tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 31 jam lewat 7 menit ini banyak kata-kata saya tidak sopan, kurang adab. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan puasa, sholat, zikir. Dosa kepada manusia, jangan gengsi untuk minta maaf. Minta maaf daripada kita mati mencari dia nanti. Bukan senang mencari orang Pertamina nanti di akhirat. Ya kalau yang di surga kita ketemu, yang di neraka gimana kita mau jumpai dia? Mudah-mudahan kita semua bertemu di surga insya Allah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.